Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan putra dan putrinya nanti. Kemudian juga yang saya hormati para calon pengantin yang insya Allah sebentar lagi atau beberapa hari ke depan bahwa Anda akan disaksikan oleh orang banyak, akan melangsungkan ijab dan qabul. Oleh karena itu, sebelum Anda melaksanakan ijab dan qabul itu, maka pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir melaksanakan beberapa tupoksi atau yang dikatakan dengan tugas pokok dan fungsi. Apa itu? Bahwa pranikah terlebih dahulu calon-calon pengantin ini akan mengikuti yang dikatakan dengan kursus calon pengantin atau yang disingkat dengan SUS-Jatim. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar nanti Anda dalam membina kehidupan rumah tangga itu memang betul-betul matang, betul-betul Anda dewasa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ke depan. Karena pemerintah dalam hal ini tentu mengharapkan bahwa rumah tangga yang akan saudara bina itu adalah memang betul-betul rumah tangga yang berkualitas. Bagaimana rumah tangga yang berkualitas itu? Insya Allah nanti ini akan menjadi paparan kita. Namun sebelumnya tentu saya ajak kita untuk bersyukur kepada Allah dengan bersama-sama membacakan Alhamdulillah. Kemudian juga berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, saudara-saudaraku sekalian, bahwa kursus calon pengantin ini tentu ada beberapa materi nanti yang akan Anda terima. Jadi, tapi jangan pula nanti sampai berpikir sampai jam berapa nih ya, kan gitu. Jadi kami akan melaksanakan tugas kami dalam memberikan berbagai pengalaman, arahan kepada saudara nanti dalam membina kehidupan rumah tangga. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara belum ada pengalaman dalam membina rumah tangga. Betul itu? Ada yang sudah berpengalaman? Hah? Ada ya? Bapak-bapak ini berarti yang sudah berpengalaman. Itu yang susun bapak, Pak? Pantaslah model itu. Nah, artinya pengalaman saudara masih nol dalam membina rumah tangga. Tapi kalau Anda keberatan saya katakan pengalamannya masih nol, berarti Anda sudah pernah menikah. Itu saja. Karena Anda belum pernah menikah, makanya hari ini saudara dihadirkan ke sini. Agar apa? Agar nanti mulai dari proses dari ijab qabulnya,
sampai kepada Anda melaksanakan kehidupan rumah tangga, Anda menjalankan kehidupan rumah tangga itu nanti memang betul-betul diharapkan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah rumah tangga yang penuh dengan ketenangan. Yang tenang itu apanya? Yang tenang itu batinnya. Batin kita akan menjadi tenang. Saya yakin Anda ini semua saling mencintai dan menyayangi. Iya tak kira-kira? Pasti akan Anda menjawab iya. Sebab kalau Anda tidak, Pak, berarti ada paksaan saudara mau menikah. Ada paksaan? Saya tanya dulu nih. Bagaimana, Badri? Ada yang maksa? Enggak ya? Nih, ada yang maksa? Enggak kan? Nah, artinya Anda merasa terpaksa enggak calon-calon istri ini? Enggak kan? Nah, kenapa Anda tidak merasa terpaksa? Karena Anda diajak oleh orang yang Anda cintai dan orang yang Anda sayangi ke kantor KUA ini. Makanya Anda mau. Coba yang ngajaknya orang yang tidak Anda sukai. Kira-kira mau tak kamu itu? Ada orang lain pamannya, kamu tak suka dengannya. Apa katanya pamannya? Siapa panggilan jana ya? Siapa? Husna. Husna, ayo kita ke kantor KUA nikah. Anda tidak suka, Anda tidak kenal. Kira-kira mau apa tidak? Tidak. Tapi ketika umpamanya yang mengajak saudara itu adalah orang yang memang betul-betul Anda cintai, tentulah Anda mau. Siapa nama calon suami Anda ini? Rudi ya? Rudi. Panggilannya siapa? Rudi. Nama calon istrinya siapa? Yunita. Yunita. Ya. Siapa namanya? Badri. Amelia. Ya. Awak kenapa nanya itu? Takut salah nama awak. Kita panggil lain tamu pulang. Kita panggil sama orang. Yo. Karena apa? Karena kita khawatir nanti jangan sampai umpamanya terjadi hal yang seperti itu. Ini ya? Ya. Nah, jadi oleh karena itu saya sangat mengharapkan kepada saudara, kasih kursinya Pak Iskandar. Pak Is, kasih kursinya Pak. Sini. Duduk. Ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi makanya saya melihat tidak ada paksaan saudara yang akan melaksanakan pernikahan itu. Karena tidak ada paksaan, itu makanya saudara hadir ke sini dibawa oleh orang yang betul-betul mencintai dan menyayangi saudara, karena tidak ada paksaan. Nah, ketika umpamanya Anda akan melaksanakan pernikahan itu tidak ada orang memaksa, berarti itu keinginan kamu berdua lah. Betul apa tidak? Keinginan kamu. Orang tua itu, wali itu cuman sekedar mengiyakan deh. Betul apa tidak? Ketika Anda sudah setuju sama setuju, ya walinya iyalah. Karena ada beberapa hal yang harus kita segerakan di dalam hidup ini. Dalam agama itu ada beberapa hal yang harus kita segerakan. Yang pertama apa? Yang pertama, menguburkan orang yang sudah mati. Jangan ditunda-tunda itu. Itu. Kemudian yang kedua apa? Bersegeralah untuk membayar hutang. Kalau kita punya hutang dengan orang. Kemudian yang ketiga, yang harus kita segerakan itu adalah
menikahkan anak kalau dia sudah wajar untuk dinikahkan. Nah, jadi gitu Pak. Jangan ditunda-tunda. Sebab kalau nanti ditunda-tunda pernikahannya, itu akan muncul berbagai hal yang akan melanggar aturan dan norma agama. Apa itu? Mungkin terjadi saja perzinahan. Atau kalau perzinahan tidak terjadi, mungkin sesuatu hal yang mengarah kepada perzinahan itu. Jadi begitu dia tuh. Nah makanya harus disegerakan kalau sudah mampu. Jadi makanya saya selalu kadang-kadang mengatakan kepada orang ninik mama yang ada, ketika kita melaksanakan penyuluhan kepada ninik mama tentang pernikahan, artinya jangan sampai umpamanya ada hal-hal yang kita persulit karena hubungan pribadi kita dengan mereka yang akan menikah. Ya kan ada tuh kadang-kadang Pak, karena hubungan pribadi, ada masalah pribadi dengan seseorang, dia mau nikah umpamanya, lalu dipersulitlah umpamanya. Nah, jadi jangan seperti itu. Nah, makanya hari ini saudara dipanggil ke sini dalam rangka mempersiapkan diri untuk memulai kehidupan yang baru. Apa kehidupan yang baru? Kehidupan rumah tangga yang akan saudara bina. Kehidupan rumah tangga yang akan saudara jalankan dalam kehidupan ini. Beberapa hari ke depan, saudara akan merubah status. Akan merubah status saudara dari bujangan dan gadis menjadi status orang yang berumah tangga, menjadi status sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri. Nah, tadi saya katakan pernikahan itu bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Yang tenang itu apanya? Yang tenang itu jiwa kita yang akan tenang. Anda tidak akan pernah merasa tenang ketika Anda umpamanya belum menikah. Apalagi Anda sampai melaksanakan hubungan layaknya suami istri sementara Anda belum nikah. Kiro-kiro ada tak rasa tenang gitu? Bakat tabut isi utak kok ha? Gelegasan, kepala lutut dibuat, tahu gelegasan? Gemetaran kepala lutut dibuatnya. Kenapa? Karena Anda melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ini saya mohon maaf Pak, nanti akan menyampaikan di sini. Transparan saja ini akan saya sampaikan. Anda pacaran sudah begitu lama Bang. Mungkin entah dari SMA dulu. Iya Badri. Nah, ya kenapa dia akan mengatakan iyo? Karena beberapa malam yang lalu dia ke rumah saya. Nah, oleh karena itu, tentulah Anda barangkali, mohon maaf, bukan Anda tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Anda mau jujur atau tidak dengan saya. Jadi begitu. Pasti Anda pernah pegang-pegangan. Betul apa tidak? Jujur be. Anda pernah peluk-pelukan, Anda pernah cium-ciuman. Ini mohon maaf. Tentu ketika Anda melakukan itu, pasti nengok kiri kanan muka belakang dulu. Iya atau tidak? Ada tak orang nak nengok? Kalau tidak ada, laju lah itu. Tapi, pernahkah Anda berpikir bahwa Anda selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, oleh karena itu, makanya supaya tidak berkelanjutan hal yang seperti itu, supaya jangan muncul terus rasa takut ketika Anda akan pegang seorang perempuan itu, ya nikahi. Gitu dia. Kalau sudah jadi istri kita, nak kita jadikan bola, dia umpamanya tak jadi masalah, memang bini gitu ya lah. Nak kita pegang, nak kita umpamanya, satu contoh, Anda kesini umpamanya pakai motor, satu contoh nih, Anda kesini pakai motor, berduaan, Anda kesini pakai motor. Kemudian apa? Yang laki-laki bawa motor, yang perempuan itu di belakang. Kiro-kiro dari penampalan lampaunya. Anda sanggup tak kesini umpamanya
Ini siapa namanya? Yunita sanggup peluk lampau punya era macam itu. Lengket bentuk perangko. Sanggup nggak kira-kira? Malu di orang. Karena orang nanti akan mengatakan tuh anak tuh nggak tahu diuntung. Nikah apa belum? Lah macam tuh. Kan gitu Pak. Iyalah Pak. Tapi kalau Anda sudah nikah, jangankan Anda nak di belakang motor tuh umpamanya. Di depan bisa. Nak di depannya nggak jadi masalah. Lah iya. Satu contoh, bang, awak anak di belakang, bang, awak ada di mukul lah. Umpamanya, sama dengan apa namanya, pernah kamu nengok beru? Kalau kamu punya anak, Iya. macam mana? Nak model itu, umpamanya, nggak jadi masalah. Nak berangkul macam mana kamu umpamanya, silakan. Karena apa? Yang dirangkul itu siapa? Suami awak lah. Yang dipeluk itu bini gitu lah. Yang tidak boleh apa? Meluk bini orang. Kalau ini orang yang berbuat tidak dan no. Kedendo. Kambing dibuatnya sama main. Nah jadi gitu. Jangan nak dicucubo, Badri. Agak balik kau ke Triti umpamanya di pelayang tuh kau peluk-peluk bini orang. Tak kambing kau dibuatnya. Nah, kena tampal lagi sudah itu. Jadi gitu. Tapi kalau bini kita lah, suami kita lah umpamanya, maka tidak akan ada keraguan. Kamu satu contoh, hari Rabu pergi ke pasar tuh satu contoh. Lah nikah nih. Pergi ke pasar Mupeh nih, kamu belanja umpamanya, pegang-pegangan lah kamu. Paling orang akan mengatakan, iya nih andek pengantin baru kok. Bentuk inilah punya dunia kok, kan? Kita numpang kalau. Jadi gitu. Pak, orang hanya sekedar mengatakan itu. Tapi coba kamu sekarang umpamanya, kamu berjalan lagi situ umpamanya di pinggir jalan. Peluk-pelukan. Menikah. Belum nikah. Kalau ada ditampar ini orang di situ lagi. Nah, jadi begitu. Nah, oleh karenanya pentingnya nikah itu di situ. Agama itu mengajarkan kepada kita, kenapa kita harus menikah supaya bisa membedakan mana yang manusia, mana yang binatang. Paham nggak itu? Binatang itu adanya nikah, nggak ada kawinnya ada. Saking anunya, saking nggak ada moralnya, akhirnya apa? Jangankan umpamanya nak orang lain yang nak dikawininya, emaknya dewinya kawini juga. Itu kalau apa? Kalau binatang. Sehingga bebas, kehidupan seksualnya akan menjadi bebas. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ada norma. Anda mau menyalurkan seksual Anda, maka halalkan terlebih dahulu. Karena Allah mengatakan, la taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri zina. Menghampiri saja tidak boleh adik-adik. Dekat beda tidak boleh. Apalagi sampai melaksanakan. Logikanya seperti itu. Ketika kita tidak boleh mendekati, berarti melaksanakan juga tidak boleh. Sama dengan minuman keras. Ketika banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga diharamkan oleh Allah. Terakhir mabuk kapan? Lama. Kau kapan? Kau kapan, Adri? Tahu Pak. Hah? Udah tahu lupa Pak. Udah lama. Lama ya. Artinya pernah ya. Pernah. Nah itu. Tuh. Itu yang penting. Nah, pengakuan itu yang penting. Bro. Iya. Nah, kalau lalamu ditinggalkan, alhamdulillah. Kan gitu kan. Nah, jadi begitu. Jadi ketika banyaknya memabukkan, sedikitnya juga haram. Nah, oleh karena itu, makanya Islam mengajarkan kepada kita bahwa kenapa kita harus menikah itu supaya akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menikah? Supaya kita bisa dibedakan, supaya kita tidak dikatakan seperti binatang. Kenapa kita harus menikah? Kan gitu umpamanya. Kenapa kita harus menikah? Supaya nanti kita akan memberikan keturunan yang baik. Kenapa kita harus menikah? Supaya terjalin hubungan silaturahmi antara
satu keluarga yang lain dengan keluarga yang lain. Jadi begitu. Sehingga banyak manfaat nikah ini tadi. Dan yang sangat penting, kenapa kita harus menikah? Supaya kita tidak terjerumus kepada yang namanya perzinahan. Karena dengan ijab kabul itu, maka akan merubah status hukum. Apa status hukum yang dirubah? Dari yang tidak boleh menjadi wajib. Dari yang haram menjadi wajib. Contoh, saya berikan contoh. Zina itu haram, betul? Haram. Tapi kalau Anda menikah, maka Anda wajib hukumnya untuk memberikan nafkah batin kepada istri. Jadi begitu. Zina itu haram. Tapi ketika Anda sudah jadi seorang istri, maka Anda wajib memberikan pelayanan kepada suami. Jadi gitu. Makanya merubah status hukum ini bukan tidak berisiko dan tidak boleh sama sekali dipermainkan. Anda kalau sempat mempermainkan masalah ijab kabul, masalah pernikahan, itu biar Anda tahu aras akan jadi goncang dibuat. Karena apa? Karena dari yang tidak boleh menjadi wajib. Lah dirubah statusnya model itu, kemudian Anda permainkan pula lagi. Ini kan yang tidak bagus. Makanya nanti ketika Anda menjalin kehidupan rumah tangga itu, maka Anda harus bertekad untuk menjadikan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang harmonis, menjadi rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, sehingga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Itu balik kita bekerja, Badri umpamanya lihat tangannya memecah kukuhan. Jadi balik bekerja umpamanya, kemudian akan hilang rasa lelah itu ketika akan disambut oleh seorang istri yang baik. Jadi begitu. Akan hilang rasa capek apabila seorang istri itu menyambut suaminya pulang dengan senyuman. Tapi kalau umpamanya, silakan dibuka maskernya. Tapi kalau Anda nanti umpamanya menyambut suami itu pulang bekerja dengan kerut kening 40, muko masam, maka di situ laki itu mulai pula lagi berpikir, kalau macam iko yo deh. Itu sudah itu, abang kalau nak makan ambillah situ dewe, adalah situ galui. Nasi adalah di mejikom tuh, lauknya adalah di situ dalam kuali itu, ambillah dewe. Kalau saya campakan cepat-cepat. Paling 2 hari, Pak. 2 hari selesai lagi. Lah iya. Nah, jadi bagaimana supaya tidak terjadi hal yang seperti itu? Ini dulu. Bagaimana supaya tidak terjadi hal yang seperti itu? Maka apa yang harus Anda lakukan nanti ketika Anda akan menjalankan kehidupan rumah tangga itu? Apa yang akan Anda lakukan? Apa upaya kita nanti untuk menjadikan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang harmonis itu? Rumah tangga yang seperti surga itu yang menurut kita, rumah tangga yang penuh dengan keterangan itu. Apa upaya kita? Paling tidaknya terlebih dahulu, pertama, Anda harus memahami apa kewajiban Anda sebagai seorang suami. Kewajiban suami itu adalah hak istrinya. Kemudian apa hak kita sebagai seorang suami? Itulah kewajiban istri. Apa kewajiban bersama? Itu ada 20 kewajiban bersama. Nah, kewajiban suami kita lihat dulu. Ini seko-seko. Kita lihat dulu. Apa yang akan menjadi hak istri ini nanti? Yang akan menjadi hak istri itu kewajiban suami yang pertama. Suami itu adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu harus menjadi pemimpin yang baik. Jangan pula diktator. Jangan pula saya naik dewe gitu loh. Kan gitu kan. Kata kami di dalam. Kata Tumanggung Apung tuh, jangan sampai overacting. Iya.
jangan umpamanya mentang-mentang jadi laki, kan gitu umpamanya. Sehingga bini itu tidak upahnya seperti pembantu dalam rumah tangga. Jadi begitu, itu tidak boleh itu. Mentang-mentang saya kok laki kau, tentu dari kau kok. Itu tuh kadang-kadang kau harus nurut apa kata saya. Terjun kata saya, terjun. Mati, ayo mati. Jadi tidak seperti itu. Jadi jangan nanti umpamanya tidak seenak kita. Lalu nanti istri itu umpamanya salah, istri itu nanti umpamanya main caci maki, be. Kau kebengaknya lah jadi orang udah sekubunya lah. Apa urusannya dengan orang kubu? Kalau tahu bengak kenapa mau? Ya dah. Gitu. Jangan umpamanya waktu pacarannya rasa sayangnya bukan main. Memori HP ini anak cukup. Ini kalimat sayang kau tadi. Dia ya. Ala nikah, tidak ada lagi rasa sayang. Kau kodek deh. Tuh. Awak masuk awak agak totok dikit pak. Iya ya. Iya. Wah, bodoh pak. Jadi saya tukangnya memberikan penasehatan itu seperti itu. Nggak tukang saya beribarat pantun-pantun tuh seloko-seloko itu saya tidak tukang. Nah, jadi makanya saya tuh buka kulit tanpa isi deh. Jadi jangan mentang-mentang jadi suami umpamanya nanti itu sehinggonya kitulah segalo-galonya. Dasarnya adalah wasawirhum fil amri. Itu intinya. Apa itu wasawirhum fil amri? Dalam rumah tangga itu selalu bermusyawarah antara suami dan istri itu. So iya sekatu. Nah, bak kata orang adat itu apa? Akhirnya usul adat. Jadinya enggak ya? Nah, apa kata orang adat itu? Sedencing bak besi seciapnya bak ayam berarti. Macam itu. Kolu sama kolu, kelir sama kelir. Macam itu. Jangan nanti umpamanya seorang kolu, seorang kelir. Nggak ada ketemu. Tapi bagaimana? Harus seia sekata antara suami istri itu. Jadi musyawarah itu yang terpenting. Kalau umpamanya Badri nak balik umpamanya ke Triti, maka kasih tahu bini, biar bini kok tak kehilangan. Iko nak balik ke Triti api pematian. Itu melapornya ke polisi suaminya hilang. Itu sudah Tapi kasih tahu, Dek, awak balik ke dusun dulu, awak nak nengok mak, awak nak nengok dulu, awak nak nengok ini dan segala macam. Atau kalau kita nak ikut, ayo, kan gitu. Begitu. Kau dusun mana? Semangyan. Calon istri? Orang Kilis. Kau dari mana dusun? Penapalan. Kau? Tetanggaku idolaku berarti kan. Jadi, ini kan bisa ya model. Nah, jadi ini yang perlu nanti. Kemudian yang kedua, seorang suami itu berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, baik dari segi makannya, dari segi minumnya, dari segi pakaiannya, dari segi tempat tinggalnya. Nah, tuh. Telat nggak ngasih makan orang kok kayak gitu? Kau telat ngasih makan nih kau? Nah, awak elok bisa jelas. Ya, dengan bapak dan mak masih ada. Dengan orang tuanya makannya kenyang. Rudi namanya. Jadi Rudi dia husna kok dengan maknya makannya kenyang. Paham tak betul? Jangan ketika kau belaki dengan kau kelagi, umpamanya ini balapa-lapa. Setiap arayo dibelian bajunya kok. Tiba dengan kau kelagi umpamanya, mulai dari pagi pakai baju daster itulah, sampai siang, sampai malam, sampai nanti tidur aku yaklah untuk ketiak. Nah, jangan. Artinya apa? Artinya harus diberikan, dicukupi kebutuhannya. Kemudian apa lagi? Dari segi makannya seperti itu, dari segi pakaiannya, dari segi tempat tinggalnya. Saya tidak menganjurkan Anda itu lama-lama tinggal di rumah orang tua atau mertua. Begitu. Kita harus berdiri di kaki sendiri. Tapi jangan pula nanti umpamanya Badri
Kalau bermentang umpamanya kita pindah lah di. Kan gitu kata Pak KUA, ada boleh lelamu. Nggak pula macam itu. Baru seminggu nak pindah lah. Baru nas seminggu sudah pengantin nak pindah lah. Ah, itu menantu kurang ajar namanya. Ada itu. Nggak ada macam itu. Nyo tunggu betul tenang dulu lah, ada modal anu dan segala macam. Baru iko ida makan baru mentuo magi nak di sarung malah nak kurus kerengkeng lagi sudah itu. Ini gitu. Nah, kemudian apa lagi nih? Jadi tempat tinggal. Kenapa kita harus Kenapa kita harus berdiri di kaki sendiri? Karena nanti adik-adik, apapun yang Anda punya dalam pernikahan yang dihasilkan dari akibat pernikahan kamu, itulah harta kamu sesungguhnya. Jadi gitu. Oh, kata Rudi, awak ada jatah kebun parah dari orang tua, itu orang tua kau. Perlu titik sendiri cari. Tapi andai umpamanya yang kamu dapat cuma 1 sendok patah, itu cuma yang kamu dapat, maka itu jauh akan lebih berharga harta yang Anda miliki. Sebab apa? Itu hasil tetesan keringat. Daripada umpamanya disuplai. Wajarlah. Badri itu dibelian mobil. Kan gitu umpamanya. Boleh dah. Baru belian demo tuo ya. Kan gitu umpamanya. Nggak enak bunyi. Padahal beli gitulah. Bayar DP-nya gitulah, bayar kreditnya gitulah, kan gitu umpamanya. Tapi itu tadi kadang-kadang bunyi itu udah enak. Tapi umpamanya ketika kita berdiri di kaki sendiri, apapun yang kamu punya, makan walaupun hanya sekedar umpamanya dengan dengan cabai patah namanya, Anda makan itu jauh akan lebih nikmat ketimbang nanti umpamanya Anda bergantung dengan orang tua dan mertua. Pas giliran makan lagi umpamanya, kau kok sedang makan lah. Dah ada dapat kerja kok. Dah enak nian tuh bunyi. Baksonya model tuh lah. Iya. Jadi kau pikirkan untuk nanyo kerja tuh. Dah ada jadi. Menak ada tanyo. Mana macam mana dapat kerja? Dapat. Jadi begitu. Tapi umpamanya ketika kita hidup sendirian, disitulah nanti akan Anda akan ditanyakan suami yang bertanggung jawab itu yang seperti apa. Jangan nanti waktu mudonya, waktu anunya, waktu dengan nak nikah bukan main elok lembut pula gigi daripada lidah. Tiba lagi umpamanya lah berumah tangga ada main. Itu. Jadi mencukupi kebutuhan rumah tangga, kemudian menciptakan rasa aman. Tadi saya katakan, istri itu saya katakan hari ini, istri itu bukan untuk dicaci maki dan bukan untuk ditangani. Sekarang ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jangan makanya tadi saya bilang, jangan istri salah bayar dikit, sayur bayam cuman kurang garam dikit, bukan main mencaci bini. Kau kalau tua hidup bikin sayur macam itu, ada pahit garam go, kan gitu umpamanya, bengaknya lah. Jangan sampai macam itu. Aduh kalimat yang bagus. Dek, Iko kalau dikurangkan garamnya dikit, bukan main nikmat makannya. Berarti paling tidaknya nanti umpamanya, pakai garam bang. Ia akan sadar. Jadi begitu. Jangan nanti umpamanya lah dikasih tahu macam itu, kemudian tak juga berubah, itu lain pula situ. Itu apa namanya itu? Bingal. Nah, menciptakan rasa aman. Jangan nanti istri salah sedikit main celepak celepuk, ya kan? Kan main lagi sih kalau tanpa umpamanya kan. Kemudian kalau dia pisum, ada bukti melapor dia, saya pastikan Anda masuk sel. Gitu. Karena makanya hari ini saya katakan, kalau Anda keberatan umpamanya, tidak usah nikah, mumpung belum jadi. Gitu. Jangan nanti bukan main. Coba kamu ketemu orang nih umpamanya,
kamu ketemu dengan calon istri itu, lah berapa besar telapak kaki? Ada pernah diukur? Ada sekitar 4 jari ini, betul? Betul apa tidak? Betul apa tidak kira? Lebih kurang 4 jari ini. Siapa yang sampai membesarkan segini? Uang tuanya. Pernah menengok bayi lahir? Seberapa besar telapak kaki? Ada 2 jari. Sekitar itu ya. Sekarang tapak kaki kamu sebesar ini. Itu dibesarkan oleh orang tua. Jangan giliran kamu nanti jadi lakinya, kamu petampa weh. Paham gak tuh? Kemudian umpamanya kamu sio-siokan. Wah gila ini ya, Mbak Supa pakai kan gitu umpamanya. Model itu lawak tukang Nah, jadi itu jangan sampai nanti tersia-siakan. Dan saya tidak mau lagi nanti mendengar beberapa bulan ke depan, setahun 2 tahun ke depan kamu lah datang pula ke situ. Caranya pula. Pak, awak nikah pula balik. Aku nan saya ndak tuh. Nah, jadi itu. Kemudian setelah menciptakan rasa aman, kemudian apalagi memberikan kepercayaan kepada istri. Jadi Badri, bendahara yang paling elok bini. Sayolah dengan saya. Sayolah nyubo lu. Nggak ada mau main dah, Pak. Enaknya lah. Apa unian macam koko apa tidak kan gitu umpamanya. Saya nyubo. Rasol lah. 2 hari cuman telapnya. Lah, ini kok kata orang rumah tuh kita gantian, Pak. Abang pulang dulu pasar. Ah, kayaknya sampai dana awak. Sehingga nyapo orang rumah 200.000 nya cukup. Iya. Nanawa 300.000 lah cukup lu. Nah. Apa lu mau beli kau katanya kan? Nah, jadi gitu. Berikan kepercayaan. Nah, itu dia. Kemudian apa hak kita sebagai seorang suami? Itu kewajiban istri. Nah, kita tengok pula. Kewajiban istri yang pertama, istri itu tunduk dan patuh kepada suami sepanjang yang diperintahkan suami itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Itu. Tak ada alasan, Husna. Kau umpamanya tak ada mau patuh dengan laki. Jadi gitu. Oh, awan ndak ada. Apa kata kau lah? Hanya kadang-kadang ke lakinya bukan ke kau. Iya. Kan ada juga tuh. Karena nak niru orang Jakarta itu apa? Kan orang artis-artis itu kan gitu. Kan sebut nama itu dengan lakinya kadang. Bekau-kau, kamu, katanya kan lu, katanya kan gitu kan. Kita nak niru macam tu lah, karena pernah sering nonton TikTok. Akhirnya model itu. Nah, jadi tidak seperti itu sesungguhnya. Tapi tunduk dan patuh sepanjang yang diperintahkan suami itu. Apabila tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, tidak ada alasan. Jadi jangan pula nanti tadi kau umpamanya apa kata abang lah, kan gitu. Kau manggil apa dengan dia? Saya abang lah, apa kata abang lah. Bukan macam itu caranya. Tapi bagaimana tunduk dan patuh itu? Kalau melanggar aturan, baru tidak boleh. Jadi kalau laki umpamanya mengatakan, satu contoh, Nita, kan umpamanya kok, kan gitu kok. Kau kalau keluar rumah tuh, kalau pergi ke toko tuh, pakai jilbab, elok tak tuh kira? Jangan tuh gurai-gurai ke rambut, nggak tuh laki. Bang, apalah ke toko itu? Awak kalau laki go. Gitu. Bukan masalah belaki dan tidaknya, tapi apa? Itu menyangkut masalah karena satu lagi yang tertinggal kewajiban suami itu adalah mendidik istrinya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi begitu. Kalau suami nanti umpamanya tidak membolehkan kamu keluar rumah dengan membuka jilbab, jangan lakukan itu. Jadi begitu. Dan lagi umpamanya tidak nih lampau dilarang laki.
Boleh nggak kira? Boleh kira? Nggak ada boleh. Apa yang boleh diperlihatkan oleh seorang perempuan ini? Muka dan apa tangan? Cuma itu. Iko ida tegure-gure lambang. Besisir ida. Itu masalah. Akhirnya apa? Akhirnya membuat orang berdosa. Ini jangan gara-gara gitu orang berdosa. Kadang-kadang awak nengok pakai baju dan berubah tangan. Baru pergi keluar rumah. Kadang-kadang sengaja pula. Mentang-mentang umpamanya karena rambut kau basah tadi. Jangan seperti itu. Orang lah dulu nyubuhnya. Jangan nak elo-eloan. Lah iya, karena bukan itu melanggar aturan agama. Nah, jadi tunduk dan patuh kepada suami sepanjang yang diperintahkan suami. Dek semayang lah lagi. Lagi loh bang. Lagi lo nen titik. Nah, kagi lah tuh semayang dulu. Orang lah sudah azan. Nah kita suku muridak kok. Itu pula. Jangan. Kalau ada umpamanya perintah orang tua, perintah wali Anda, kemudian ada perintah suami, yang didulukan siapa? Suami yang harus didulukan. Coba saya tanya, kamu bertiga nih, mau tak orang tuanya masuk surga? Mau apa tidak? Sekali lagi. Itu. Kalau Anda mau orang tuanya masuk surga, Anda nanti ketika jadi seorang istri, tunduk dan patuhlah kepada suami sepanjang yang diperintahkan suami itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kata orang tua kamu umpamanya, kata bapak nih, kamu lah pisah rumah nih, kage, nah kan gitu umpamanya. Kamu sudah maghrib ke rumah ya, ajak laki kamu. Kata ayah umpamanya kan, panggil apa dengan orang tua? Ayah. Nah. Kemudian yang kata laki balik dari bekerja, kau udah boleh kemana-mana deh. Itu di rumah lama-lama. Itu perintah suami. Maka yang didulukan perintah suaminya. Tidak dikatakan ini kok Pak. Kok kadang-kadang orang tua salah juga kok Pak. Ayah nak kurang ajar. Wah ini tuh pula loh. Dia udah tahu kalau umpamanya dilarang oleh lakinya. Ya wajar lah lakinya lagi kelitaan dan kembali bekerja umpamanya dan segala macam. Nah, jadi harus dipahami kita orang tua kok Pak. Jangan pula nanti nyalah nana. Kurang ajar nantu kurang ajar. Anak awak ngelelarang namanya awak. Bukan seperti itu. Tidak dikatakan seorang istri itu durhaka kepada orang tuanya sepanjang dia taat kepada suaminya. Ingat itu. Makanya saya tanya, kalau Anda mau orang tua Anda nanti, ayah dan ibu Anda masuk surga, maka tunduk dan patuhlah kepada suami sepanjang yang diperintahkan suami tidak bertentangan dengan ajaran agama itu baru. Syukur Pak. Kalau punya anak perempuan umpamanya dia taat dengan lakinya, bersyukur Pak. Karena apa? Ketika sahabat ditanya, ketika ada seorang sahabat mau ikut perang dengan Nabi, apa pesannya dengan bininya? Sebelum saya balik, jangan kau kemana-mana. Datang utusan, kemudian apa katanya? Mak kalau mati, sedang sakit. Katanya apa? Sampaikan salam saya dengan mak saya, dengan orang tua saya. Saya pesan suami saya tidak boleh kemana-mana. Kemudian yang kedua, orang tuanya sudah mulai sekarat. Tahu sekarat? Yugurgir, gorgoroh, atau ngongap, atau ngongap. Bentuk ikan kepanasan. Nah, bentuk ikan kepanasan, tongongak namanya itu. Kalau bahasa kami tongongak, bahasa apa Pak? Samola ya. Nah, jadi kemudian apa katanya? Sampaikan dengan ibu saya, bahwasanya suami saya belum balik. Datang yang ketiga, lawati. Aku terakhir kok. Kata orang yang ngasih tahu. Kalau kau nak nengok, tengoklah sebelum dikuburkan. Lakinya belum balik. Kemudian kira-kira apa kata orang dusun? Kalau macam itu, anak cilaku nih. Pasti mana? Iya macam itulah buatnya. Aja kan?
Jadi akhirnya di hal ini ditanya kepada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu begini-begini dan diceritakanlah model tadi. Apa katanya? Bahwa orang tua itu sudah mendapat jaminan masuk surga, kata Nabi. Kenapa? Karena dia mempunyai seorang anak perempuan yang taat dan patuh kepada suami. Begitu. Itu suami ini, ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua. Ridho seorang istri itu tergantung kepada ridho suami. Kalau suami Anda murka nanti umpamanya Anda mati, belum dimaafkan, maka tidak ada tempat bagi saudara nanti di akhirat itu kecuali neraka. Makanya sampai kini awak Anda jadi gini. Boleh tuh. Nah, jadi artinya apa di situ? Tetapi Anda akan jamin nanti orang tua Anda masuk surga. Apa tuh lah dengan gitu. Kemudian yang kedua, berikutnya, yang ketiga, kewajiban istri itu adalah yang kedua ya. Yang kedua kewajiban istri itu adalah di samping dia harus tunduk dan patuh, memberikan pelayanan yang baik kepada suami dengan sebaik-baik. Dari segi apapun, dari segi makannya, dari segi minumnya, dari segi pakaiannya, dari segi tidurnya. Berikan pelayanan yang baik. Saya selalu sampaikan di sini, kamu tidak perlu nanti setelah nikah, kemudian datang ke rumah dukun. Dukun. Datang ke rumah paranormal, mbah dukun pula umpamanya. Mbah, tolong saya mbah, cemano supaya laki saya tetap sayang dengan saya, supaya dia tidak berselingkuh, supaya umpamanya saya tidak ditinggalkan. Dia sayanglah dengan nuwut, apa kata saya mbah? Datang ke mbah dukun. Tidak perlu, hari ini saya kasih triknya. Apa tipsnya? Anda kalau mau disayang dan dicintai seorang suami, supaya dia tidak berselingkuh, cuman sedikit yang harus Anda lakukan. Apa itu? Berusahalah memahami apa keinginan suami. Itu be. Kalau Anda paham, Anda mau memahami apa keinginan laki, insya Allah laki itu pasti sayang dengan bini. Contoh, minum. Kau tahu minuman kesukaannya tadi? Apa? Kopi. Artinya pagi dia suka minum kopi dan tidak suka minum teh. Jadi pagi buatannya kopi, jangan dibuat teh. Lah jelas laki kok ndak minum teh. Setiap pagi umpamanya teh juga umpamanya. Atau umpamanya sukanya minum teh, ndak suka minum kopi, jangan bikin kopi. Ini kadang-kadang ndak. Lah jelas bini itu, laki itu umpamanya ndak suka minum kopi. Awak sebenarnya dia ndak suka minum kopi ini. Gembung buat awak buat ini sudah minum kopi. Kok kan gitu satu contoh. Ada tak orang seperti itu? Ada. Nah awak umpamanya pagi kau buat, akhir pertama diminumnya habis itu. Karena apa? Karena menghargai istri. Kemudian besok datang lagi kopi. Kan gitu umpamanya. Dek, awak tak suka minum kopi kok. Oh tadi malam gembung buat awak. Akhirnya nyeminum juga, nyeminum kayak itu nak, nyeminum tapi tinggal segini ya. Kalau pertamanya habis tuh, yang kedua tinggal segini. Hari ketiga kopi juga lagi. Tadi katanya lah 2 kali nyoba tuh. Gitu dah gue tuh bini peka namanya itu. Tahu dah kamu? Apa ya? Nanti umpamanya akhirnya udah diminumnya lagi. Kalau sudah tidak diminumnya tentu dia nyari minum teh di warung. Akhirnya kesudahnya sekali 2 kali umpamanya minum teh di warung. Anan bini dan ndak juga mau tahu tuh. Akhirnya ndak ada bebuangan laki kok. Apa dah bebuangan laki minum? Wah buangan minumnya ndak ada minumnya ndak. Lah jelehnya ndak nong kopi. Apa lagi gue tuh? Apa dah ndak ke warungnya sudah itu. Minum ke warung. Sudah itu kan luput melayani suami. Sudahnya ada pula kawan ngotanya jando lah. Tambah parah. Satu. Kemudian yang kedua, dari segi makan. Suamiku umpamanya kalau makan tak suka dengan makan ikan asin.
sukonyo dengan ikan patin batang ari. Kan gitu umpamanya. Kami di Tebo tuh 120.000 sekilo. Nah, kasih mah, awak ada suko makan kok. Kata Badri umpamanya. Awak kalau anu tuh ikan patin batang ari itulah. Cari ikan patin batang ari itu tadi. Sekilo sehari. Tapi pula jangan setiap mau makan lauk nasi enak ngasih belanja 10.000. Apa dapat Tapi kalau ngasih 5.000 ada sehari cepat pola. Awak ada suku nih ayam potong kan gitu maunya. Awak kalau makan ayam itu ayam dusun, ayam kampung, kan gitu maunya. Setiap hari Rabu bini nak belanja maunya ke pasar ngasihlah duit 150.000 seminggu. Minyak goreng beta berapa sekarang sekilo. Goreng kilo 20. Ada gitu. Tentu dalam hal ini apa yang harus diterapkan di sini? Yang harus diterapkan di sini yang diajarkan oleh Nabi apa itu? Sifat qanaah dalam rumah tangga. Apa itu sifat qanaah? Mensyukuri apa yang ada ketika itu. Model itu dia. Jadi jangan sampai nanti umpamanya tuh itu mau setiap yang apa yang ada itu harus disyukuri. Kemudian bini itu umpamanya yang ada cuman mie instan dengan sekok telur umpamanya telur ceplok apa namanya tuh. Cuman itu yang ada satu contoh. Nikmatilah, yang penting makannya bersama. Itu. Enaknya makanan tuh sampai di mana? Sampai kerongkongan lah. Kalau nggak sampai ke dalam kok, besok apalagi sampai besok. Nggak tahu lagi itu mana nengkan patin, mana nengkan teri, nggak tahu lagi itu. Ya Pak? Nggak tahu lagi. Jadi begitu dia. Nah, setelah itu, maka dari segi pakaiannya juga model itu. Jadi kalau umpamanya nak beli pakaian dengan laki umpamanya, tanya dulu laki itu. Atau nak beli COD, katakan begitu. Sering tak terima COD? Ya, nak beli COD umpamanya. Bang, elok tak warna kawan? Jawab. Ada tak warna lain? Jangan lagi diambil itu di. Kalau laki lah nanyo, ada tak warna lain? Jangan lagi itu diambil, berarti udah suka warna itu. Iku elok nih nampak orang. Pas nih anak soalnya. Laki nengok kita model make model itu bentuk kubu bentuk jangan lagi dipakai. Artinya mana yang disuka? Menurut apa mana elok? Aku elok gede. Ambil itu. Artinya nanti ketika ada eloknya pandang nanti anuan lempang kumpu itu. Nah abang milih warna itu kemana gitu. Nah macam itu. Nah kemudian apa? Kemudian dari segi tidur. Dari segi tidurnya juga nanti seperti itu. Jangan, mohon maaf nih Pak, ya. Jangan nanti ketika Anda tidur dengan laki pakai celana training, pakai baju kaos panjang tangan, pakai jilbab, pakai perlu masker. Tidur dengan laki. Sikih tangannya. Kata orang teluk tuh, kata orang Sumba itu kesikih Jangan itu tuh. Itu masih untung tuh masih sampai di kening lah. Nan bedonya lewat. Wempit lah tuh. Itu sudah. Jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Jadi artinya apa di situ? Saya selalu menyampaikan di sini ketika saya memberikan kursus calon pengantin. Ketika Anda nanti umpamanya, sebelum saya kasih tahu statement ini. Anda mau ndak nanti umpamanya laki itu makannya di rumah, nambuhnya di luar. Cuma dong kira. Ikan patin kok. Ikan patin batang ari, makannya di rumah tapi nambuhnya di luar, mau apa tidak? Kalau ndak mau kasihnya makan kenyang-kenyang di rumah supaya ndak tuh jajan lagi di luar. Kan gitu. Rudi, kau apa kerja? Bawa eksa. Alat berat tuh. Nah, kau apa? Siapa namanya? Namanya siapa? Dani. Apa kerja? Sandi. Apa kerja apa? Nopeng. Pakai juga alat berat tuh kan? Iya, pakai alat berat tuh, mesin tuh. Iya,
gasing be kau. Kenyingan tuh. Mesin dompet mana? Jadi gitu. Artinya, apa saya maksud di sini? Ketika saya tanya umpamanya seperti itu, supaya apa? Supaya nanti dalam kehidupan rumah tangga kamu itu, kamu betul-betul. Jadi berikan pelayanan yang baik. Rumah tangga lah dicukupi kebutuhannya. Kemudian kamu umpamanya tidur bukan main, membelakangi laki tidur. Ingat, saya kasih tahu. Apabila seorang istri sengaja membelakangi suaminya waktu tidur tanpa alasan syar'i, alasan syar'i ini ya. Alasan syar'i itu apa? Kita lihat. Pertama, mungkin Anda sedang baru melahirkan. Karena sedang menyusui anak. Kan gitu, Mbak. Atau satu contoh, mungkin ada penyakit. Itu alasan syar'i. Sambil minum juga ya. Itu nyantai deh. Itu bakal galak deh. Namanya orang nikah kan ada nih. Ada orang nikah berusul-usul. Ada. Bisa kita nanti, kan ada. Bisa senang dulu lah. Nah, jadi begitu. Apabila Anda sengaja membelakangi suami waktu tidur umpamanya tanpa alasan syar'i, maka seluruh malaikat akan memberikan laknatnya kepada Anda sampai waktu pagi nanti. Model itu berat gak kira? Berat ya? Masih nak dilanjutkan? Masih ya? Walaupun berat nak lanjut bola. Nah, jadi kemudian apa? Bagaimana? Kalau laki Pak, macam mana? Kan gitu umpamanya. Kalau laki membelakangi istri macam mana? Berdosa kan? Enggak. Nggak ada berdosa. Tapi kalau istri, iya. Tapi itu namanya suami tidak tahu diuntung. Bini itu tempatnya di mana coba? Di sebelah mana? Sebelah kiri. Bukan di punggung. Kalau membelakangi di punggung, nggak ada punggung. Jadi begitu. Nah, adik-adikku sekalian, jadi sehingga nanti ketika Anda akan tidur dengan suami umpamanya, maka pakailah pakaian yang seseksi mungkin. Supaya apa? Supaya laki itu betah di rumah waktu malam, nggak keluyuran. Paham nggak kamu itu? Jangan sampai jajan nanti di luar. Oh, ada tempat jajan Pak, banyak tempat jajan. Itu. Jadi begitu. Nah, sehingga nanti apa? Sehingga dia betah di rumah, istirahatnya di rumah, besoknya bekerja lagi. Begitulah siklusnya seperti itu. Kalaupun nanti umpamanya keluar, dia ngasih tahu, nggak mungkin pula umpamanya tidak bergaul dengan masyarakat, kan gitu. Nah itu dia. Kemudian apalagi kewajiban sebagai seorang istri itu adalah menjaga amanah suami. Jangan laki pergi nompeng ke lagi umpamanya kawan waktu dulu naik ke rumah. Ingat itu. Jangan laki umpamanya pergi bukan main arah berat yang dibawain. Mantan-mantan dulu masuk ke rumah. Jangan sampai seperti itu. Aneh itu tadi. Tidak salah Padriku bawa alat berat juga. Berat galau pokoknya. Nah jadi oleh karena itu maksud saya apa? Jaga amanah suami. Yang penting kan transparansi. Jangan nanti umpamanya main kucing-kucingan dengan suami. Jangan. Kemudian yang berikutnya, seorang istri itu adalah madrasah yang terbaik bagi keturunan, bagi anak. Jadi pendidikan yang terbaik, madrasah sekolah yang terbaik yang pertama itu adalah orang tua. Orang tuanya siapa di sini? Emaknya. Kalau emaknya umpamanya keluar anak bedino, amaknya umpamanya keluar tidak pakai jilbab umpamanya. Satu contoh. Pastilah anak akan nurut model itu, betul apa tidak?
Atau Anda sendiri barangkali tidak akan mungkin bebalian baju anak pakai jilbab nan gitu pakai baju KTB. Mungkin lagi kirut. lagi orang tuh wadah. Jadi gitu. Kalau laki-laki, betul kata bapak ini tadi. Kalau laki-laki, jangan lagi pakai celana legin tuh. Ya, kalau mau pakai juga umpamanya, pakailah baju gamisnya di luar. Kok beda nak pergi pengantin, nak pergi kondangan, nak pergi apa namanya? Rewang. Nak pergi rewang. Nak pergi rewang umpamanya pakai celana legin, pakai baju kaos ketat umpamanya di mana bukit, di mana Tanjung membeliku. Kan gitu sebetulnya. Apa tidaknya? Apa yang kita tengok dia? Itu gara-gara kita orang berdosa, maka kita juga berdosa. Ingat itu. Nah, kewajiban bersama apa? Kewajiban bersama adalah mendidik anak. Jangan nanti umpamanya berak anak satu contoh atau kencing tari kuah anak kau kuah anak tari kata si Badri umpamanya kan giliran anaknya beol satu contoh buang air anak ini giliran bersih eko anak yang enak amat itu jangan makanya modal itu. Kemudian hidup bermasyarakat. Ingat itu ya, hidup Anda bermasyarakat. Ketika Anda hidup bermasyarakat, insya Allah dimanapun Anda akan tinggal, Anda pasti nyaman. Saya akan contohkan, jangan hidup seperti sendok. Tahu sendok? Apa filsafat? Tahu sendok? Tahu tak sendok? Ya, pasti lah nak sendok makan, nak sendok teh, nak sendok gulai, nak sendok nasi. Yang penting kamu tahu tak sendok? Tahu ya? Tahu. Kau tahu tak? Kamu tahu tak kira-kira sendok itu untuk apa? Hah? Sendok itu tak ada lain kecuali untuk ngacau. Betul apa tidak? Sendok makan, ndak ngacau gawe. Iya kan? Panjang tuh sendok apa namanya Pak? Centong apa namanya? Centong. Untuk sendok gulai itu kan? Iya. Iya kan gitu kan? Iya. Kalau ada orang pengantin Pak Monyo, kan ada kancah besar, kemudian ada yang panjang tangkainya itu apa namanya? Apa namanya itu Pak? Centong ya? Centong ngacau. Untuk apa gunanya centong? Ngacau. Sendok nasi di Magicom Pak Monyo, apa gunanya? Ngacau juga. Yang paling kencang kacaunya apa? Sendok teh. Sendok kopi itu paling atau paling kencang kacau. Apa maksudnya yang harus saya sampaikan kepada saudara? Yang harus saya sampaikan kepada saudara ini adalah hidup di tengah masyarakat itu jalin silaturahmi yang baik. Duribat alaihi muzillatu ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kamu kalau nak tenang hidup dimanapun kamu tinggal, maka jalin hubungan dengan Allah, ibadahnya kepada Allah, kemudian jalin hubungan silaturahmi dengan sesama manusia. Jangan apa filsafat sendok tadi, sendok itu boleh kita pakai, tapi jangan niru sifatnya. Apa sifatnya? Pangacau. Jadi jangan kamu umpamanya nanti di mana tinggal, di mana nak ngacau manjang di tengah masyarakat. Itu maksud saya dulu. Ya, jadi hidup jalin silaturahmi. Jangan di mana ampun samu dengan umpamanya apa namanya, samu dengan ulah bulu, apa namanya itu. Asal kena orang dikit, kena punya katali buatnya. Samu dengan jilatang, di mana hidup umpamanya nak nyusahan orang tulah. Belum tinggalnya di sini, belum nak hilang sapi orang. Kan gitu. Belum tinggal di situ, belum nak bercekak. Itu ngacau namanya itu. Jadi sama dengan sendok tuh gitu namanya. Jadi boleh pakai sendok itu, pakailah. Tapi jangan tiru sifat. Sifatnya ngacau. Jadi itu dia.
Nah sehingga nanti ketika kamu hidup bermasyarakat, insya Allah ada orang meninggal, satu contoh, kamu datang, paling tidaknya setor muko, kan gitu. Wah ya wan nompeng, kan gitu. Umpamanya orang lah jelas beduk berbunyi, umpamanya serine berbunyi, orang meninggal di situ, gitu bangkat. Kalau nak bangkat tuh tunda dulu keberangkatannya, maksudnya tuh paling tidaknya setor muko dulu. Walaupun tak gitu, tak doa awak apa selesai lah apa guys syarat itu selesai, tak gitu selesai, pasti selesai. Jangan nanti badri umpamanya ada orang meninggal di simpang tuh, umpamanya belum orang nak meninggal belum kena balik deriti sana. Jangan, store muko dulu. Alah ada kita di situ umpamanya nampak, tengok kiri kanan orang segala macam, sudah itu, nyelenit itu umpamanya kan. Nyari alasan untuk anu, nggak jadi masalah. Ada tak sian itu tadi? Aduh, ya, aduh di situ duduknya. Tapi kita mau selesai sebagai syarat itu, tiba giliran kita lagi. Ada umpamanya keluarga kita meninggal, selesai dia budak tu dewe teh. Tuh. Itulah Pak. Iya, kata orang kenapa muko sudah. Kamu, wah, awak nak pergi motor, awak sibuknya nongkrong juga. Nampak muko dulu. Kalau pagi meninggalnya, subuh tuh pergi ke situ. Kan gitu, caru. Iko indah giliran orang meninggal baunya selesai lah orang lalu. Selesai itu selesai lah. Selesai, tapi Nggak ada gitu selesai lah. giliran Gitu. awak. Giliran gitu ke lagi, itu nabayo. Selesai lah dewe itu tukang dompeng tuh, kacau kali buatnya. Atau umpamanya kagak kau di situ umpamanya biar tilainya dewi itu ada. Jadi makanya hidup bermasyarakat. Karena apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kata Allah. Bertolong-tolonganlah kamu untuk kebaikan, jangan bertolong-tolongan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Itu intinya adik-adikku sekalian. Kalau itu sudah kamu lakukan, insya Allah rumah tangga itu pasti aman. Lah serius kato, kan gitu umpamanya. Sudah saling memberikan kewajiban, menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Apalagi kurang itu, tidak ada lagi. Tinggal lagi, jangan lupa ke Tuhan. Itu Islam tak kamu kok? Itu pula dulu kok. Tukang kamu mau ngaji? Kata orang terlilit. Kalau tukang ngaji berdiri. Kalau sempat awak menghadiri pernikahan kamu tuh, awak suruh kamu ngaji lagi. Tapi yang jelas, kalau tidak bisa belajar, ya gitu ya. Kalau lu suami umpamanya tidak bisa, bininya bisa, belajar yang bini. Jangan gengsi pula. Awak gengsi pak, awak laki masa belajar yang bini. Daripada belajar yang mau kan? Ada kata orang, Pak, dia bisa suami laki ngajar, dia bisa suami laki ngajar. Iya, jadi gitu. Nah, makanya insya Allah, apa salahnya umpamanya kan? Habis sholat, umpamanya sholat maghrib, gila di kamar tuh berdua umpamanya. Malu dia ngomong tuh, kuat lagi umpamanya ada dikit aja. Ada cara kalau, yang penting pak, yang penting bisa. Jadi itu barangkali yang perlu saya sampaikan dengan kamu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Semoga nanti rumah tangga yang akan kamu bina itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian diberikan keturunan yang soleh dan soleha, didekatkan jalan rezekinya oleh Allah, sehingga nanti Allah selalu memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan maunah, dan serta memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap rumah tangga kamu nanti, insya Allah. Amin. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang perlu saya beritahukan kepada saudara, Pais. Kau. Channel. Oh ya. Itu ambil tuh, HP itu nah. Panjangan lagi. Jadi selanjutnya, Badri tolong ambil HP Badri.
kiri Bang.